What's up Runhood Family, apa kabar? Balik lagi di Runhood Track Talk, dimana di program ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih dengan tokoh-tokoh di dunia lari, dari mulai pelari rekreasional sampai atlet nasional. Dan kali ini kita ada di Track Talk edisi Women's Running. Kita bakalan ngobrol-ngobrol dari pelari dengan berbagai background, tentunya wanita. Kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu, seorang atlet nasional yang masih muda di cabang olahraga atau cabur atletik dengan nomor sprint khususnya di 100 meter dan juga 4 kali 100 meter. Kira-kira udah bisa tebak belum siapa? Ada Jenny Nuraini. Welcome. Selamat datang Jen. Jen, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kamu mungkin bisa ceritain sedikit kali ya, selain jadi atlet nih sekarang, kamu ngapain aja kegiatannya sehari-hari? Sehari-hari kegiatan aku ya pertama pasti latihan, yang kedua kuliah, terus magang iya PKL. Lagi magang sama kita ya, di Runhood. Jadi Runhood Fams, jadi juga lagi kebetulan kali ini magang sama kita di Runhood, dan udah masuk bulan keberapa Jen? Ini bulan ketiga. Jadi gimana so far? Akan berakhir ya. Gimana selama ini pengalamannya di Runhood? Seneng nggak? Udah bisa kerja di industri lari juga karena kamu kan punya background atlet juga. Seneng dan jadi tahu pengalaman dunia kerja ya kan, khususnya di bidang media. Dan bikin serunya lagi kan masih muda nih kakak-kakaknya, jadi ya masih nyambung gitu dan kerjanya fun gitu, maksudnya nggak terlalu banyak tekanan lah karena Runhood kan juga maksudnya ngertiin profesi aku, jadi alhamdulillah sangat menyenangkan. So glad lah kamu juga seneng ada di sini ya. Jen, tadi kalau misalnya ngomong kan kamu sehari-hari nih kuliah, terus latihan juga. Udah berapa lama sih menjalankan latihan sebagai atlet? Sepertinya udah lebih dari 10 tahun deh. Lebih dari 10 tahun. Sekarang kamu umur berapa? Umur 20, mau 21. Berarti kamu mulai masuk latihan lari di dunia atletik itu umur 11? Iya, kelas 4 SD. Kelas 4 9 SD? tahun. Oh, 9 tahun, kelas 4 SD. Itu gimana sih ceritanya? Katanya kamu karena dikejar anjing jadi masuk ke dunia atletik. Itu gimana ceritanya? Kocak banget. Iya, lucu sih karena berawal dari sering dikejar sama guguk sama si anjing itu, jadinya tahu gitu orang tua kan, oh ini anak kayaknya larinya cepet gitu kan. Karena tiap hari di komplek juga anjingnya selalu ngincer aku kan, dan untungnya nggak pernah kegigit. Nah dari situ untungnya ada temen aku juga yang nawarin aku buat ikutan lari sekecamatan Menteng waktu aku SD, dan aku ikut kan. Itu larinya nggak pakai sepatu kan, nyeker, itu juga gravel bukan tartan lapangannya. Gravel itu coba bisa jelasin sedikit nggak ke Runhood Family? Gravel itu kira-kira gimana sih tapakan bawahnya? Gravel itu kayak pasir gitu. Jadi kalau sekarang kan udah zamannya udah keren gitu kan, masih udah pakai tartan gitu. Cuman waktu itu di lapangan Banteng masih gravel. Kayak sampai sekarang juga masih gravel. Masih, iya. Jadi yang campuran antara tanah di lintasan, tapi campuran antara tanah dan kerikil halus gitu kan. Iya. Kamu nyeker? Iya. Karena waktu itu masih kecil, jadi ya udahlah bodo amat, itu lari tinggal lari ya kan. Mau sakit ya udah biasa aja tuh. Cuman kalau udah besar kayak gini kayaknya mikir lagi ya. Tapi waktu nyoba pertama kali berasa sakit gak? Enggak. Karena udah biasa kali ya, di rumah sering main lari-larian nggak pakai sendal gitu. Kan masih kecil, jadi yang tahu main aja. Terus dari situ tuh gimana ceritanya kamu bisa terus jadi latihan bareng, terus dinobatkan kalau bisa dibilang ya sebagai atlet nasional Indonesia. Ini mungkin banyak yang nonton di rumah juga mereka nggak tahu gitu, gimana sih sebenarnya proses perekrutan atlet gitu, dari yang tadinya bukan atlet, orang biasa menjadi seorang atlet nasional. Itu gimana prosesnya? Kalau dari pengalaman aku masuk Platnas, itu waktu itu diadakan seleksi Platnas waktu aku kelas 2 SMP. Nah dari situ ada tes seleksi kan. Tadinya aku nggak mau ikut karena ya dulu masih kecil, aku begadang Kak. Jadi mama suruh ayo latihan, terus aku nggak mau, aku maunya tidur gitu kan.
latihan nggak gitu. Nah akhirnya udah datang ke lapangan. Nah pas datang ke lapangan pas banget ada seleksi pelatnas. Terus pelatih aku langsung ini anak ikut. Itu aku peserta terakhir kalau nggak salah, di daftar terakhir. Yang lain udah lanjut tes kayak kelenturan, aku tuh masih awal banget. Nah dari situ ya udah aku muka udah musem gitu kan, ini ikut tes apa gitu ya kan. Ternyata itu tes pelatnas. Di situ banyak pelatih-pelatih dan masih ada almarhum Bapak Hasan kan di sana. Nah pas ikut lari terus lanjut ke tes berikutnya, alhamdulillahnya aku masuk ke pelatnas dan harus masuk ke asrama juga kan. Nah dari situ cerita menjadi atlet pelatnas aku dimulai. Jadi dari pelatnas itu kamu terpilih lah, lolos seleksi. Ada, kamu inget nggak dari berapa orang, terus disaring jadi berapa orang, terus tesnya kayak gimana? Disaring berapa orangnya Jenny lupa. Kalau tesnya sih ya yang pertama pasti tes kecepatan lari 60 meter, kemudian ada tes kelenturan, ada tes psikologi juga, tes kesehatan. Iya, itu aja yang aku ingat. Gitu aja. Terus habis itu kamu langsung masuk asrama? Iya, masuk asrama di Stadion Madia Senayan waktu itu. Itu umur berapa posisinya? Kelas 2 SMP itu umur berapa ya? Pokoknya kelas 2 SMP lah ya? Iya, kelas 2 SMP kayaknya. Oke, jadi kamu masuk ke sana, latihan, langsung masuk asrama. Di asrama tuh nggak boleh pulang atau gimana? Karena aku orang Jakarta gitu, jadi Sabtu Minggu boleh pulang ke rumah. Tapi dari Senin sampai Jumat, kamu harus ada di asrama? Iya, harus ada di asrama. Dan juga kan sekolah aku umum gitu. Jadi beda sama yang atlet yang sesama pelatnas juga kan. Kalau mereka di SMA Ragunan, sekolah Ragunan. Kalau aku kan SMP-nya emang sama mama harus umum, nggak boleh ikut SMA sekolah olahraga. Jadi kamu kadang masih pergi ke sekolah, terus balik ke asrama. Nah itu kan kamu maksudnya kalau bisa dibilang umurnya masih lumayan kecil gitu ya Jen, terus harus pisah dulu dari rumah, dari orang tua. Itu kamu gimana ngelewatinnya? Susah nggak sih? Terus ketika kayak misalnya kangen mama, kangen rumah tuh kamu ngapain gitu? Itu kan salah satu latihan mental juga. Iya, yang pertama dirasain pasti kehilangan, maksudnya yang biasa kita lakuin kayak mama mau sama mama gitu, makan disiapin gini ini. Kelas 2 SMP maksudnya masih belum berani ngapa-ngapain, tiba-tiba harus dipaksa untuk mandiri di asrama gitu kan. Ya kerasa banget sih, tiap hari nangis gitu kan, karena kan masuk asrama itu kan kita gabung sama maksudnya orang lain, teman-teman lain, dan sifatnya juga lain gitu kan. Jadi ada yang musuh-musuhan, ada yang iri-irian. Awal-awalnya pokoknya kayak mau beradaptasinya tuh susah banget. Sedih gitu. Sempat nangis nggak? Ya sering kayaknya. Oh sering. Karena senioritas kan dulu. Tapi makin lama ya udah makin kenal sama kakak-kakaknya. Jadi aku juga mencoba mendekatkan diri ke kakak-kakaknya kan, biar nggak ya sendiri-sendiri banget gitu. Tapi ya alhamdulillahnya lama-lama berbaur aku, dan maksudnya udah terbiasa gitu. Tunggu, tadi menarik nih, kamu berusaha mendekatkan diri. Di umur kamu yang segitu kamu ngapain biasanya? Dulu mendekatkan dirinya dengan cara suruh minta tolong kakak senior bantuin tugas. Oh, bantuin tugas. Kamu rajin juga ya berarti, kerjain tugas, kerjain PR. Ya karena kan sekolah aku umum kan, beda sama yang Ragunan. Jadi lebih banyak PR lah kalau bisa dibilang. Iya, stres banget zaman sekolah tuh. Terus kamu minta dibantuin PR, terus kakak-kakaknya biasanya selalu ngebantuin? Iya ngebantuin, tapi kadang ada iseng juga, beliin gue ini dulu dong katanya. Terus kamu beliin nggak? Iya. Ya mau gimana lagi? Beli apa yang kamu ingat? Nasi goreng yang paling sering. Karena dulu di depan Madia itu kan kalau malam-malam ada yang jual-jualan tuh, taichan kan dulu di depan Madia Senayan. Habis itu ada mendoan, ada kue cubit, yang paling sering nasi goreng sih. Jadi beliin gue nasi goreng dulu tapi pakai uang mereka. Oh iya. Jadi ya udah aku beliin nasi goreng, sama mereka dibantuin gitu. Kirain kamu traktir juga. Belum. Oh, belum. Dari situ kan aku belum ngerti uang. Terus Jen, kalau misalnya itu kan masa latihan ya. Sekarang tanding pertama kamu ingat nggak kapan? Terus apa gitu eventnya? Ingat waktu tanding pertama kali di atletik itu yang pas SD, yang sekecamatan Menteng itu. Setelah kamu akhirnya masuk pelatnas? Pertama kali tanding menjadi atlet pelatnas waktu di Kejurnas 2014
14 apa 15 ya? 14 kayaknya. Pertama kali juga ya aku dapat juara 1. Itu setelah 3 bulan masuk pelatnas kalau nggak salah. Dan kejurnas pertama aku juga kan. Yang rasanya ya seneng banget gitulah pokoknya. Karena kan maksudnya pertama kali juga juara nasional gitu kan di sana. Kalau bisa dijelasin gitu ya, Jan, ada tipe-tipe kejuaraan apa sih di dunia atletik nih? Karena tadi kamu bilang kejurnas berarti kan kejuaraan nasional. Terus ada tipe perlombaan apa lagi? Banyak sih, tapi ada yang bagi-bagi umur juga kan. Ada yang kejurnas U18, U17, U19 sama U20 deh. U20, oke. Jadi kayak yang maksudnya remaja sama senior. Nah gitu. Terus salah satu event internasional atau perlombaan internasional yang kamu ikutin adalah? Yang paling berharga apa? Yang pertama kali. Oh, yang pertama kali. Pas Vietnam Open, tapi itu sebelum aku masuk pelatnas. Oke. Sebelum masuk pelatnas itu berarti memungkinkan juga kalau kamu ikut Vietnam Open. Itu gimana jalurnya? Karena kan waktu itu ada Popnas 2013 di Jakarta. Nah, dan DK itu ngirim atletnya untuk tryout sebelum Popnas. Jadi aku ikut kan. Nah, yaudah kekirim ke Vietnam. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kayak latihan kamu dari awal kamu masuk pelatnas, apa sih mimpi terbesar kamu yang mau kamu lakukan atau kamu raih sebagai atlet? Yang pertama aku pengen banget ikut kejuaraan dunia. Karena ya sebagai atlet kita kepengen lah ikut kejuaraan yang mendunia kayak gitu, bertemu sama atlet-atlet dunia, karena kan mereka juga idola dan role model aku sendiri gitu kan. Ada nggak yang diincer nih spesifiknya, perlombaan atau kejuaraan dunia tuh apa, ada nggak? Spesifiknya sih karena aku juga kalau di level dunia itu kan waktu itu aku pernah ikut yang kejuaraan dunia remaja. Dan ya emang waktu aku di situ belum terlalu bagus, tapi aku bersyukur bisa masuk dalam limit World Youth Championship itu kan. Dan pas di sana ya jadi pengalaman aku juga karena kan melihat langsung gitu atlet-atlet dunia dan juara dunianya gitu kan. Dan dari situ bisa termotivasi gitu, oh ternyata juara dunia tuh seperti ini gitu kan, dari mulai larinya, terus postur badannya gitu. Yang di situ tuh aku kayak bener-bener paling cungkring sendiri, sementara atlet-atlet yang lain walaupun seumuran sama aku, mereka udah sekel-sekel badannya. Dari situ aku mikir, wah berarti maksudnya aku harus lebih latihan keras nih biar badannya juga sama kayak mereka gitu juga kan kalau sebagai atlet sprinter juga powernya harus ada gitu, dan nggak boleh yang kelemar-kelemar banget. Itu tadi kamu ngomong soal mimpi gitu kan, sesuatu yang besar lah gitu, yang mau kamu raih. Sekarang kita mau ngomong soal dukanya sebagai atlet, atau bisa dibilang ini kan perjalanan atlet kamu udah lumayan panjang gitu ya, Jan, dari umur 10 tahun, 9 tahun. Apalagi mungkin setelah masuk ke pelatnas gitu. Apa sih hal tersulit yang kamu hadapin sebagai atlet? Yang tersulit yang pasti ketika nggak bisa mencapai waktu yang diinginkan, terus rasanya pasti ya kesel dan kayak berat banget mau capai waktu itu kan. Tapi ya harus diniatin dari diri sendiri sih, walaupun ya karena kan kita tanding nggak selalu menang dan nggak selalu kalah juga. Jadi walau di saat kita kalah itu nggak boleh terlalu lama jatuh, harus inget aku tuh mau ikut ini untuk apa gitu, dan harus kejar untuk menjadi apa gitu. Jadi aku berprinsip kalau misalnya emang lagi jatuh nggak boleh jatuh banget dan nggak boleh terlalu lama, harus bangkit dan harus cepet bangkit gitu. Oke. Kalau di dunia atletik sendiri, kamu udah merasa dukungannya cukup belum buat kamu?
Di dunia atlet, sejauh ini sih cukup Kak. Oke, itu tadi kita ngobrol soal mimpi kamu nih, ya kan, sesuatu yang pengen kamu raih. Nah, cuman kalau ngomong soal mimpi pasti nggak jauh-jauh dari struggle-nya juga. Struggle apa yang paling kamu rasain selama ini sebagai atlet? Gimana sih dukungan di dunia atlet itu sendiri terhadap kemajuan karir kamu lah sebagai atlet? Sebagai atlet yang pasti kita sangat membutuhkan dukungan kan, dari masyarakat, dari keluarga. Dan itu salah satu yang memotivasi aku sebagai atlet untuk terus berkarir kan di dunia atletik. Dan kadang kita tuh kalau misalnya lagi tanding atau lagi gimana kan pasti ada aja, kadang ada kendalanya gitu deh. Misalnya dari masalah di dalam dan masalah di luar. Terus juga kadang kalau latihannya kayak gitu kadang fasilitasnya kurang. Dan juga terus ada aja masyarakat kadang yang suka nggak mengertiin gitu. Kadang kan kalau lapangan, misalnya lapangannya khusus untuk atlet gitu, tapi masyarakat tuh kadang ikut campur gitu di dalam lapangan itu. Jadi kan kita fokusnya maksudnya hilang fokusnya gitu deh. Yeah. Jadi maksudnya selama ini ketika kamu latihan, fasilitasnya itu nggak mendukung, baik dari nggak semua lapangan mendukung gitu ya, fasilitasnya yang bagus. Lalu tadi seringkali juga ketika itu dipakai untuk latihan atlet, itu juga dipakai untuk masyarakat secara umum. Jadi maksudnya ketika kamu latihan bersama teman-teman atlet yang lain, itu jadinya kurang fokus gitu ya. Benar. Selain itu ada lagi nggak, Jen? Selain itu juga kadang kita di lapangan tuh nggak dikasih tahu jadwalnya. Misalnya ada yang nyewa lapangan, jadi kita mau latihan pas mau pakai lapangan ya dipakai sama biasanya bola kan. Jadi ya udah kita tunda programnya jadi besok. Tapi ya itulah yang kadang buat kita jadi tertunda gitu kan. Karena harusnya kan ada omongan, dan kadang juga harus dimengertikan kita sesama olahraga. Maksudnya cabang olahraga harusnya sama-sama mengertikan lah gitu. Kita kan sama-sama latihan juga, sama-sama ke lapangan juga. Oke, jadi butuh dukungan lah ya, terutama di area itu gitu. Terakhir Jen, dukungan sendiri dari masyarakat Indonesia, agak berat ya pertanyaannya, tapi masyarakat Indonesia terhadap cabang olahraga atletik di mana ada kamu gitu di dalamnya, kamu udah ngerasain dukungan yang besar belum? Ngerasain besar dukungannya itu pas Asian Games sih waktu itu, karena kan mungkin masyarakat juga baru tahu gitu, oh ternyata olahraga atletik seperti ini dan atlet-atletnya seperti ini. Dan di situ aku agak seneng sekali sih sebenarnya, karena masyarakat jadi tahu gitu. Cuman ya makin kesini kita juga harus dari cabang olahraganya juga harus bisa lebih mengenalkan ke masyarakat biar masyarakat juga tahu bahwa cabang olahraga atletik itu juga sangat bisa membawa prestasi bangsa Indonesia kan di negara-negara lain juga. Oke, Jen, thank you banget jawaban-jawaban dan juga sharingnya. Ini udah ada nih berbagai macam pertanyaan dari Run Hood Family. Mungkin aku nggak bakal tanya semuanya nih, tapi ada banyak banget pertanyaan yang menarik. Salah satunya adalah mantra larinya apa? Mantra lari aku sebelum tanding kan, makan telur setengah matang. Kenapa harus telur setengah matang? Mungkin karena dari dulu nenek udah ngasih mindset ke aku kalau makan telur setengah matang tuh pasti jadi kuat gitu larinya, jadi gak gampang capek. Jadi dari mulai nenek kasih tahu sampai sekarang aku selalu memakan telur setengah matang sebelum tanding gitu. Jadi itu sebagai kayak tambahan energi aja lah ya buat kamu. Oke, ada lagi, Jenny jomblo. Ini ada pertanyaannya nih, masuk dari Run Hood Family. Jenny jomblo? Enggak. Siap-siap patah hati nih yang nonton. Satu lagi deh. Gimana cara buat kita cinta sama lari? Jadi setiap latihan dan lari itu kita tanpa beban. Ya lakuin dengan niat yang baik aja gitu. Kadang aku juga sebagai atlet kalau disuruh lari
latihan gitu kan kadang suka moodnya aduh latihan lagi gini lagi, tapi ya balik lagi harus seneng gitu pokoknya kita kan mau gak moodnya apapun cobain aja, maksudnya coba untuk senengin aja gitu apa yang kita mau jalanin di niat lari itu kan. Jadi insya Allah pasti pas kita jalanin kita nggak bakal ngerasain capek atau gimana. Oke, last quick questions. Kita punya pertanyaan spesial yang harus dijawab sama Jenny dengan amat cepat. Nggak boleh lebih dari 1 detik. Bentar dulu pertanyaannya. 5 pertanyaan. Lulus cum laude atau medali emas? Lulus cum laude. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sayuran atau Korean corn dog? Korean corn dog. Oke, sepatu lari atau high heels? Sepatu lari lah. Sprint atau long run? Sprint. Pergi jalan sama pacar atau pergi latihan ke track? Pergi jalan sama pacar. Bu, pelatih Jenny, ibu siapa namanya? Nih, kalau nggak dia di track berarti dia lagi jalan sama Bercanda, pacar. Ibu. Oke, Jen, thank you banget ya. It's been a fun conversation. Kita had fun banget. Kita senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Jenny. Semoga persiapan lomba-lomba selanjutnya dan mimpi-mimpi kamu, terutama untuk ikut event olahraga yang besar tingkat dunia itu bisa terwujudkan segera. Tetap latihan, jangan kendor latihannya. Semoga kamu juga bisa melesat karirnya dengan cepat sebagai atlet. Thank you banget, Jen. Siap. Nanti siap, udah siap nih. Siap apa nih? Thank you banget ya, Jen. Nanti kita ngobrol lagi kapan-kapan. Dan Ranhut Family, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan sprinter Indonesia Jenny Nuraini. Kalau kalian penasaran nih kita bakalan ngobrol-ngobrol sama siapa lagi, stay tune. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Ranhut dan juga Instagram-nya @ranhutmac. Thank you for watching. Bye for now.